Baik, kita akan segera memulai dengan upacara kedinasan kita. Upacara pemakaman secara almarhum Paulus Nggadas Sarjana Pendidikan. Hari ini Kamis tanggal 20 Januari 2022 di pemimpin upacara mengambil tempat. Cepat. Gerak. Pemerintah untuk dimakamkan secara kedinasan. Untuk itu, yang menyerahkan mewakili keluarga besar adalah Bapak Petson Hangge, Sarjana Sosial, dan akan diterima oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rotendao. Mewakili istri, anak-anak, saudara, dan seluruh keluarga besar Nggadas Octavianus, Tahu dan Lutut. Saya Petson Soleman Hangge dengan ini menyerahkan jenazah Paulus Nggadas almarhum kepada pemerintah Kabupaten Rotendao untuk dilaksanakan penguburan secara kedinasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Rotendao, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rotendao, dengan ini menerima jenazah almarhum Paulus Nggadas SPD untuk selanjutnya dimakamkan secara kedinasan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga selaku pembina upacara mengambil tempat pada tempat upacara. Siap. Gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor. Upacara pemakaman secara kedinasan jenazah almarhum Paulus Nggadas SPD Kamis 20 Januari 2022. Siap. Laksanakan. Pembacaan riwayat hidup oleh Ketua PGRI Cabang Lobalai, Ibu Tin Sakarias Lucy. Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan Paulus Nggadas Sarjana Pendidikan. 1. Data perorangan. Nama lengkap Paulus Nggadas Sarjana Pendidikan. NIP 196407
071986071003. Pangkat garing golongan ruang Pembina tingkat 1 4B. Tempat tanggal lahir Boa Dela 7 Juli 1964. Jabatan Kepala SMP Negeri 1 Atap Batulai. Romawi 2. Riwayat pendidikan 1. SD Impres Andaiko di Nembrala, tamat tahun 1979. 2. SMP Negeri 1 Baa, tamat tahun 1982. 3. SPG Negeri Kupang, tamat tahun 1985. 4. Romawi 3. Riwayat kepangkatan 1. Berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 23 garing UP titik 1 garing pen datar N tanggal 30 Juni 1986 terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986 diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil ditempatkan pada SD Impres Ngailai Rote Barat Daya. 2. Berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 47 garing UP titik 1 garing pen datar 6 tanggal 30 Desember 1987 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1988 dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda garing 2A. 3. Berdasarkan keputusan BAKN nomor 00214 garing Kep garing A 62 garing 89 SD tanggal 18 Agustus 1989 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1989 dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat 1 garing 2B. 4. Berdasarkan keputusan BAKN nomor Romawi 2 datar 13 datar 24 garing 07822 garing Kep garing Romawi 4 1994 tanggal 22 Juni 1995 terhitung mulai tanggal 1 April 1994 dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur garing 2C. 5. Berdasarkan keputusan BAKN nomor Romawi 2 datar 13 datar 24 garing 41008 garing Kep garing Romawi 4 garing 1996 garing T tanggal 26 Maret 1996 terhitung mulai tanggal 1 April 1996 dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur tingkat 1 garing 2D. 6. Berdasarkan keputusan BAKN nomor Romawi 2 datar 13 datar 24 garing 41058 garing Kep garing Romawi 4 1999 garing T tanggal 27 Juli 1999 terhitung mulai tanggal 1 April 1999 dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda garing 3A. 7. Berdasarkan keputusan Bupati nomor 823.4 garing 3108 garing 63.A garing 2002 garing UP tanggal 17 Juni 2002
terhitung mulai tanggal 1 April 2002 dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda tingkat 1/3B. Delapan, berdasarkan keputusan Bupati nomor 823/63/O/2005/UP tanggal 21 Oktober 2005 terhitung mulai tanggal 1 April 2005 dinaikkan pangkatnya menjadi penata garing 3C. 9. Berdasarkan keputusan Bupati nomor 823/63.0/2008/UP tanggal 01 April 2008 terhitung mulai tanggal 1 April 2008 dinaikkan pangkatnya menjadi penata tingkat 1/3D. 10. Berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 823.4.2/271/880 Datar ND tanggal 1 Oktober 2010 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010 dinaikkan pangkatnya menjadi pembina garing 4A. 11. Berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 823.4.16/O01ND tanggal 31 Maret 2020 terhitung tanggal 1 April 2020 dinaikkan pangkatnya menjadi pembina tingkat 1/4B. Romawi 4 riwayat jabatan. 1. Tahun 1985 sampai 1986 sebagai guru honorer pada SD Advent Kupang. 2. Tanggal 1 Juli 1986 diangkat sebagai guru PNS ditempatkan pada SD Impres Ngailai, Kecamatan Rote Barat Daya. 3. Tahun 1992 dimutasikan dari SD Impres Ngailai ke SD Impres Boa, Kecamatan Rote Barat. 4. Tahun 1999 dimutasikan dari SD Impres Boa ke SD Negeri Lote Lutun, Kecamatan Rote Barat Daya. 5. Tahun 2002 dimutasikan dari SD Negeri Lote Lutun ke SD Impres Ngailai dan dipercayakan sebagai kepala sekolah. 6. Pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 3 Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao dari tahun 2006 sampai dengan 2007. 7. Kepala SMP Negeri 3 Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2018. 8. Kepala SMP Negeri 1 Atap Batulai, Kabupaten Rotendao dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Romawi 5 riwayat penghargaan. 1. Satya Lencana Karya Sati 20 tahun 2012 dari Presiden Republik Indonesia. 2. Indonesian Awards of Education tahun 2014 dari Yayasan Anugerah Prestasi Insani YAPI Jakarta. Romawi 6 keterangan keluarga. Almarhum adalah anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Hendrik Gadas almarhum, Ibu Regina Tau almarhumah. Almarhumah memiliki 5 orang saudara,
yakni 1. Simpson Gadas, 2. Elkana Gadas, 3. Elviana Gadas, 4. Daniel Gadas almarhum, 5. Sofia Gadas. Almarhum menikah dengan Ibu Sanceria Octavianus dan dikaruniai 6 orang anak, 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, yakni satu. Drikben E.P. Gadas, Sarjana Pendidikan MPD, menikah dengan Mariance Giri. 2. Stevi N. Gadas SP. 3. Rocky J. Gadas, Sarjana Gizi. 4. Rekmi J. Gadas. 5. Benedikta J. Gadas. 6. Lisandra D. Gadas. Almarhum memiliki 1 orang cucu, yakni Tanaya Gadas. Romawi 7. Hak-hak keluarga. Hak-hak keluarga almarhum berupa 1. Pensiun janda. Romawi 8. Riwayat sakit. Pada hari Kamis 13 Januari 2022, almarhum mengalami sedikit sakit pada dada kiri dan menjalar sampai ke tangan kiri. Namun, almarhum masih tetap beraktivitas sebagaimana biasanya. Hari Senin malam jam 11.30, kondisi almarhum semakin lemah, sehingga sekitar pukul 24.00 malam keluarga putuskan mengantar almarhum ke RSUD Baa untuk mendapatkan penanganan medis. Segala upaya pengobatan medis telah dilakukan oleh para medis, namun keluarga tetap berharap supaya almarhum mengalami kesembuhan. Namun Tuhan mempunyai kehidupan berkehendak lain dengan memanggil kembali almarhum ke hadiratnya, sehingga pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 1.39 almarhum mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Daerah Baa. Almarhum meninggal pada usia 57 tahun, 6 bulan, 11 hari, dan telah mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai aparatur sipil negara selama 35 tahun, 6 bulan. Kepergian almarhum meninggalkan seorang istri tercinta, 6 orang anak kandung, 4 orang saudara kandung, 1 menantu, 1 orang cucu, dan kita semua yang mengasihi almarhum. Selamat jalan Bapak, Opa, saudara, suami tercinta, rekan sekerja. Doa kami selalu menyertaimu. Demikian riwayat hidup dan riwayat pekerjaan almarhum Paulus Gadas, Sarjana Pendidikan, dibuat di Baa pada tanggal 20 Januari 2022. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rotendao, Yosep Pandi SPD, Pembina Tingkat 1, NIP 1965 06 161 987 111 002. Sambutan pembina upacara. Istirahat di tempat. Gerak. Bapak Ibu, sidang duka yang saya hormati dan banggakan,
sebelum saya membacakan sambutan Bupati Rotendao pada upacara pemakaman jenazah almarhum Bapak Paulus Gadas SPD hari ini, Kamis 20 Januari 2022, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, salam hormat dan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rotendao yang sesungguhnya pada upacara kedinasan ini beliau yang memimpin. Tapi karena ada satu urusan yang tidak bisa diwakilkan, sehingga kemarin sore beliau telepon Pak Sek, koordinasi dengan semua teman-teman baik K3S, PGRI Kabupaten, PGRI Kecamatan, dan semua untuk menyiapkan pelaksanaan upacara kedinasan sekaligus Bapak Sek sebagai hirupnya. Karena itu sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf, mungkin ada keluarga merasa kecewa ataupun ada pihak lain. Hal yang kedua, atas nama keluarga besar Dinas PKO Kabupaten Rotendao, keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Rotendao, KH3S SMP Kabupaten Rotendao, semua guru, sesungguhnya kami sangat berduka, dan karena itu kami menyampaikan ungkapan duka yang sangat mendalam atas meninggalnya saudara Bapak Opa kekasih Bapak Paulus Gadas SPD, yang sesungguhnya pada hari kemarin dalam rapat K3S mau diserahkan sumbangan duka karena pada bulan Desember kemarin ayah kandung dari Bapak Paulus dipanggil kembali. Karena itu kami keluarga besar sangat berduka. Yang berikut Bapak Ibu, saya akan membacakan sambutan Bupati Rotendao pada upacara pemakaman jenazah almarhum Bapak Paulus Gadas SPD hari ini 20 Januari 2022. Yang saya hormati Bapak Camat Rote Barat, Bapak Pendeta Yusuf Nonoitu, Bapak Pendeta Tony, dan semua presbiter. Yang saya hormati semua tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, para Maneleo. Yang saya hormati pimpinan OPD yang hadir, yang kalau tidak salah rekan kerja juga Bapak Kadis Perizinan dan Penanaman Modal, Bapak Kadis Pencatatan Sipil dan Kependudukan, Bapak Kadis Perhubungan, dan Bapak Kadis Perikanan. Ini juga termasuk rekan kerja seperjuangan bersama Bapak Paulus. Yang saya hormati Kepala Desa Boah dan jajarannya. Yang saya hormati dan sangat saya kasihi Ibu Sanceria Gadas Octavianus,
serta semua anak-anak, cucu, menantu yang berduka, keluarga besar Gadas, keluarga besar Octavianus, serta seluruh rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Yang saya hormati juga seluruh anggota Polri, anggota PGRI, baik tingkat kabupaten, kecamatan, dan semua guru Kabupaten Rotendao. Singkatnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama, saya atas nama pemerintah Kabupaten Rotendao, keluarga, dan juga pribadi mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Bapak kekasih kita, almarhum Bapak Paulus Gadas, sarjana pendidikan, yang telah berpulang ke rumah Allah Bapa di surga. Meskipun kehilangan dan duka yang menyelimuti hati kita dengan penuh kepedihan, karena sesungguhnya kita yang ditinggalkan oleh almarhum masih mengharapkan kiranya Bapak, saudara kekasih kita tetap ada bersama-sama dengan kita dalam hidup dan karyanya. Manusia boleh berencana, tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Kita percaya bahwa dalam anugerah, kasih, dan karunia Allah ada batas yang telah ditentukan oleh Allah bagi kita manusia dan bagi almarhum Bapak Paulus Gadas, sarjana pendidikan. Kita percaya juga bahwa almarhum telah mengakhiri pertandingannya di dunia ini dengan baik dan sudah mencapai garis akhir, serta kita percaya bahwa almarhum menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi setiap orang yang percaya padanya sesuai dengan karya dan baktinya. Sidang perkabungan yang saya kasihi, demikian Sang Pemberi hidup memandang berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Karena itu dalam iman kepada Kristus yang telah bangkit dari kematian, saya mengajak kita semua untuk memandang bahwa perpisahan karena kematian orang-orang yang kita kasihi hanyalah perpisahan yang sementara, karena kematian pada hakikatnya hanyalah merupakan jembatan yang membawa kita untuk beralih kepada kehidupan selanjutnya yang lebih baik. Ibarat dalam sebuah perjalanan, maka saudara kekasih kita Paulus Gadas SPD telah mengakhiri perjalanannya dan sudah tiba di sebuah tempat yang indah, sebuah tempat di mana tidak akan ada lagi sakit, penyakit, dan air mata. Tempat yang penuh dengan sukacita, dan kita percaya satu saat nanti kita pun akan tiba di sana berkumpul kembali bersama orang-orang yang kita kasihi dalam kebahagiaan surga rumah Bapa yang kekal. Karena itu, sebagai orang yang beriman, saya mengajak keluarga duka dan kita semua untuk tidak larut dan hanyut dalam kesedihan dan duka cita yang mendalam. Tetapi marilah kita belajar
untuk mensyukuri segala sesuatu yang terjadi, baik itu berupa kehidupan maupun kematian. Karena semuanya itu adalah anugerah Tuhan bagi kita semua. Kekasih sidang duka yang saya kasihi. Almarhum Bapak Paulus Gadas SPD semasa hidupnya telah mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil di pemerintahan Kabupaten Rotendao dengan masa pengabdian 35 tahun 6 bulan. Almarhum mengakhiri masa bakti dengan jabatan terakhir sebagai kepala sekolah pada SMP Negeri 1 Atap Batulai, Kabupaten Rotendao. Sebagai seorang abdi negara dan pelayan masyarakat, almarhum telah memberikan kontribusi terbaiknya untuk jalannya pemerintahan dan pembangunan pendidikan di Kabupaten Rotendao, dan telah menunjukkan dedikasi loyalitas serta etos kerja yang baik. Bahkan mampu menjaga kepercayaan yang diberikan atasan secara bertanggung jawab. Untuk itu, saya atas nama pemerintah Kabupaten Rotendao menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas segala karya dan pengabdian almarhum bagi bangsa dan negara, khususnya bagi daerah Kabupaten Rotendao selama ini. Kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama Ibu Sanseria Octavianus bersama anak-anak, cucu dan menantu, dan saudara-saudara yang ada, janganlah berlarut dalam kesedihan karena kehilangan ini. Tapi marilah setiap kenangan akan almarhum senantiasa ada rasa kebanggaan karena jasa dan pengabdian almarhum Bapak Paulus Gadas SPD semasa hidupnya tidaklah sia-sia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan akhirnya atas nama pemerintah dan segenap masyarakat Kabupaten Rotendao, keluarga dan pribadi, saya mengucapkan selamat jalan almarhum Bapak Paulus Gadas SPD. Selamat memulai kehidupan yang baru di rumah Bapak yang kekal. Dan kiranya keluarga yang ditinggalkan tetap kuat dalam iman dan pengharapan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ba 20 Januari 2022, Bupati Rotendao, Paulina Haning Bulu SE. Sekian. Siap. Gerak. Permisi. Bapak permisi. Saya. Ya. Ini pasti merahnya banyak. Kasih lurus. Lurus kan? Yes. Nah iya. Kasih seimbang, kasih paket. Ya. Ada pilih. Di situ.
Jalan. Ada kiri ya kanan. Gerak. Para jenazah almarhum Bapak Paulus Nggaras Sarjana Pendidikan. Omar, gerak. Tegak, gerak. Kerjakan. Awas, awas, awas. Sapar udah jendela, Pak. Awas, miring, 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 miring. Sebelah kanan kas turun sedikit, yang kiri angkat. Ya. Satu, dua, tiga. Di sana berputar. Lapor. Jenazah almarhum Paulus Nggaras SPD siap diberangkatkan. Kepala jenazah almarhum Paulus Nggaras SPD. Cepat, gerak, maju, jalan. Masuk mana? Masuk mana? Sini, sini. Jalan ya? Belok di mana? Sini, belok sini. Ya? Belok sini. Ini. Di sana, di sana. Ya. Sini, Mama. Sini, sini, sini. Ini ikut teratas sini. Siap terima. Kita sebelah sini. Hati-hati. Sebentar, ini pelan-pelan. Ini apa? Kalau bisa ada yang silang kaki sini satu pelan ini karena kaki agak panjang. Ini mana? Keluar. Para jenazah almarhum Paulus Nggaras SPD. Cepat, gerak,
almarhum Paulus Gadas SPD telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara selesai. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Barisan dibubarkan. Tanpa penolakan, barisan dibubarkan. Bubar, jalan. Baik, kasih Tuhan sekalian, kita sudah tiba di tempat peristirahatan terakhir almarhum Bapak Paulus Gadas, sarjana pendidikan. Dan oleh karena itu saya mengajak kita sekalian untuk menyanyikan nyanyian ke rumah tempat yang ke rumah tempat yang senang, di mana negara impian, terhingga suka dan celah, dalam susah sukamu sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, dibuat padamu. Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10 demikian firman Tuhan. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami membawa kekasih kami ke tempat istirahatannya yang terakhir. Kami percaya Tuhan, dia sudah bersama-sama dengan Engkau di Firdaus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami yang masih tinggal ini, kami senantiasa hidup hanya berserah dalam tangan-Mu. Inilah doa syukur kami bawa kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Suami, bapak, opa, saudara, dan sahabat kekasih kita, almarhum Bapak Paulus Gadas, sarjana pendidikan, telah kembali kepada Tuhan yang menciptakannya. Maka kami mengebumikannya di tempat ini, tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu. Dengan harapan pada saat Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan-Nya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka setiap yang mati dalam iman kepada Yesus Kristus akan diubah tubuh mereka sehingga mereka memiliki tubuh mulia seperti Yesus Kristus. Dan sesuai dengan firman-Nya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dalam mati. Selamat jalan.